Undang-Undang Nomor 2 2004 itu tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Pak. Disitulah diatur bagaimana penyelesaian perselisihan ini, kemudian siapa yang berhak untuk menyelesaikan. Jadi itu undang-undang 2 itu. Tapi sekali lagi, sebelum kita masuk di ranah undang-undang 2 2004, ada yang namanya bipartit, penyelesaian secara bipartit. Itu ada permenakernya juga ya. Siap. Ini sebenarnya dibentuk belum level 2, belum level 3 penyampaiannya. Izin Bu, mungkin menyampaikan sedikit. Terima kasih sebelumnya. Mengkantar aja Bu sedikit. Kalau dikatakan bahwa 14 hari tidak ada jawaban apa, kami kuasa hukum sebelum 3 hari yang di bawah tambahan itu kami datang. Kami datang menemui Pak Epi Slamet dan bertemu di pos, dan kami menanyakan, Pak, bagaimana yang harus kami lakukan terhadap buruh yang mendapat PHK sepihak. Di sana kami diskusi terkait PHK sepihak yang beliau menyampaikan bahwa dasarnya adalah PKB. Oke, kami menerima. Saya adalah kuasa hukum dari pekerja yang mendapatkan PHK sepihak dari suatu perusahaan. Adapun sekarang kita sedang menempuh upaya bipartit, yang mana itu merupakan proses penyelesaian hubungan industrial yang dialami oleh klien kita sebagai pekerja di suatu perusahaan. Seperti itu. Oke, untuk seperti apa proses penyelesaiannya, secara teknisnya seperti apa, nanti akan ada penyelesaian lebih terperinci oleh pihak yang lebih berwenang, yaitu pihak dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Subang, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari media PRB Law Firm, kita akan mewawancarai langsung perihal apabila terjadi perselisihan antara Perselisihan hubungan industrial.
hubungan industrial. Di depan sudah ada Ibu Restuning Pangestuti ya, yang akan menjelaskan hal-hal apa saja yang perlu dijalani kedua belah pihak apabila terjadi perselisihan. Baik Ibu, bisa dijelaskan Bu? Terima kasih Pak. Selamat pagi menjelang siang. Jadi ketika terjadi perselisihan hubungan industrial, baik perselisihan kepentingan, PHK, perselisihan antar serikat maupun perselisihan hak yang diatur di dalam Undang-Undang 2 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial itu sendiri, ada mekanisme yang harus ditempuh. Tidak bisa langsung datang atau mediasi ke dinas. Jadi dari pihak perusahaan itu apabila terjadi perselisihan sebaiknya dibicarakan dulu secara bipartit antara pekerja maupun pengusaha. Itu mekanisme yang awal yang harus diberitahukan. Apakah bentuk perselisihannya itu PHK ataupun perselisihan kepentingan. Itu harus diselesaikan dulu secara bipartit atau dua pihak. Nah, apabila memang nanti ada tahapan perundingan bipartit ini tidak selesai, barulah itu akan naik menjadi perundingan secara tripartit yang ada di Dinas Tenaga Kerja setempat. Itu Pak, jadi ada proses yang memang harus ditempuh, itu tidak bisa langsung. Apabila memang kesulitan pekerja untuk berunding secara bipartit, dinas punya kewajiban untuk memfasilitasi. Jadi kita hanya memanggil, tapi untuk menjalani proses bipartit itu bisa di tempat kami atau di luar kesepakatan pihak. Jadi untuk dinas tenaga kerja ini hanya sebagai apa, Bu ya? Fasilitator, betul. Mediator itu kan memang menjembatani antara dua pihak ini. Nah, pihak-pihak mana saja yang boleh menyelesaikan permasalahan hubungan industrial ini yang diatur di dalam Undang-Undang 2 2004 ada 3. Satu, mediator itu sendiri adalah seorang ASN atau pegawai negeri yang ditunjuk, yang sudah memiliki sertifikat mediator. Kemudian ada konsiliator, ini adalah pihak luar, bukan pegawai negeri, tapi beliau juga sudah mendapatkan SK dari Kementerian Tenaga Kerja untuk menjadi konsiliator. Kemudian ada satu lagi adalah arbiter. Nah ini Pak, arbiter juga pihak swasta Pak, sama yang juga sudah mendapatkan SK dari menyelesaikan seorang mediator. Mediator itu punya hak untuk menyelesaikan kasus itu 4. Ada perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antar serikat. Kalau konsiliator itu hanya 3, kemudian arbiter hanya 2 Pak. Kalau arbiter itu untuk kasus semacam PHK tidak, tapi dia antar serikat atau kepentingan. Tapi kalau konsiliator ini ada PHK, kemudian hak dan kepentingan. Seperti itu. Muaranya konsiliator dengan mediator ini, kalau tidak bisa selesai di tingkatan tripartit, itu bisa lanjut ke pengadilan hubungan industri. Tapi kalau arbiter itu bisa selesai hanya di tadi Pak yang di bipartit itu selesai dan mengikat di situ, tidak bisa naik ke pengadilan hubungan industri. Betul sekali. Baik, jadi pengertian tentang perselisihan hubungan industrial ternyata penjelasannya sangat luar biasa ya dari Ibu Kabid Erlin, Pembinaan dan Perlindungan Ketenagakerjaan. Mudah-mudahan untuk semua para penonton bisa memahami penjelasan perihal perselisihan hubungan industrial. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Semoga bisa ditonton oleh khalayak masyarakat Kota Subang, umumnya untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, atas penjelasan yang sangat luar biasa, singkat, padat, dan jelas. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama.